Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Yang berikut tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati materi, siswa dapat memahami konsep perubahan dalam sejarah. Yang kedua, setelah memahami materi, siswa dapat memahami keberlanjutan dalam sejarah. Yang ketiga, setelah mengamati materi, siswa dapat melihat dan memahami contoh perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Dalam materi ini ada beberapa poin penting yang perlu dibahas. Yang pertama yaitu perubahan dalam sejarah. Yang kedua, keberlanjutan dalam sejarah. Dan yang ketiga, contoh dari perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Nah, perubahan dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan berjalannya kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Heraklitus mengatakan pantarei, yang artinya tidak ada yang tidak berubah. Semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Dalam perubahan ini, ada juga yang disebut perubahan lambat dan juga perubahan cepat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan lambat itu? Dan apa yang dimaksud dengan perubahan cepat? Perubahan lambat menurut Bohannan, evolusi merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Dalam evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan karena adanya usaha-usaha dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi yang baru. Berikut adalah contoh dari perubahan lambat dalam sejarah. Gambar evolusi manusia ini mencerminkan perjalanan panjang manusia dalam menghadapi lingkungan dan bertahan hidup. Perubahan tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses evolusi yang berlangsung selama jutaan tahun. Dengan melihat gambar ini, kita dapat memahami bagaimana perubahan lambat dalam genetika dan lingkungan yang telah membentuk manusia modern yang kita kenal saat ini. Evolusi manusia adalah contoh yang menakjubkan dari bagaimana perubahan kecil dari generasi ke generasi dapat menghasilkan perbedaan yang besar dalam jangka waktu yang panjang. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan cepat. Apakah kalian mengetahui apa itu perubahan cepat? Perubahan cepat atau revolusi diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak. Perubahan tersebut dianggap revolusi karena mengubah sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan, hubungan sosial, dan juga lainnya. Revolusi ini seringkali diawali dengan ketegangan dalam masyarakat yang bersangkutan. Seperti apa sih contoh perubahan cepat dalam sejarah? Berikut adalah contoh dari perubahan cepat. Seperti yang kita lihat pada gambar pertama, menunjukkan pemboman kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Pada gambar kedua, menunjukkan Jepang menyerah kepada sekutu. Gambar yang ketiga ialah peristiwa Renasdengklok, dan yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa ini adalah contoh perubahan cepat atau revolusi yang membawa perubahan besar dalam sejarah dan membentuk masa depan suatu bangsa. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bagaimana perubahan yang cepat dan mendadak dapat mengubah arah sejarah dan membawa konsekuensi yang mendalam bagi masyarakat dan juga negara. Yang berikut, keberlanjutan. Keberlanjutan merupakan rangkaian peristiwa sejarah yang saling berkelanjutan. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Kehidupan manusia merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang.
Apa sih contoh dari keberlanjutan? Nah, inilah contoh dari keberlanjutan. Pada gambar yang pertama, ini kita dapat melihat pendidikan di era kolonialisme. Dan pada gambar yang kedua, kita dapat melihat pendidikan di era kemerdekaan. Dan pada gambar yang ketiga, kita dapat melihat pendidikan di era reformasi. Dan gambar yang terakhir atau yang keempat, kita dapat melihat pendidikan di era digital. Pada gambar yang pertama yaitu era kolonial. Pada masa kolonial, sistem pendidikan diatur oleh pemerintahan kolonial yang mengutamakan kepentingan kolonial. Yang berikut, era kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pendidikan menjadi salah satu prioritas utama bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Pemerintah fokus pada upaya memperluas akses pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk pembangunan sekolah-sekolah di daerah terpencil. Yang ketiga, era reformasi. Di Indonesia dimulai pada tahun 1998 dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai aspek dalam sistem pendidikan, seperti desentralisasi pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan peningkatan akses pendidikan tinggi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu era digital. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam pendidikan, seperti pendidikan secara online atau daring, memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Jadi, kesimpulan dari materi perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah yaitu kesimpulannya, studi tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah membantu kita untuk memahami bagaimana evolusi manusia dan masyarakat terjadi dari masa ke masa. Nah, perubahan dan keberlanjutan merupakan dua sisi dari koin saling memahami dalam memahami kompleksitas sejarah manusia dan bagaimana kita dapat pengaruhnya terhadap kondisi saat ini. Dengan mempelajari perubahan dan keberlanjutan, kita dapat menggali wawasan dalam tentang bagaimana sejarah membentuk identitas dan arah peradaban manusia.